Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kakak akan menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, adik-adik, ternyata manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Nah adik-adik, kira-kira apa sih itu interaksi sosial? Nah baik, kakak akan menjelaskan pengertian interaksi sosial. Oke baik, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah belajar pengertian interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syarat-syarat interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku. Dan 4. Adanya tujuan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah belajar syarat-syarat interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke pelaku interaksi sosial. Nah, berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Kedua, interaksi individu dengan kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, yang pertama itu interaksi individu dengan individu. Interaksi individu dengan individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang dimana tujuannya untuk memberikan aksi atau respon. Contohnya itu seperti mengajak teman untuk bermain atau orang tua menasihati anak. Nah, yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok biasanya orang tersebut akan memberi suatu aksi maupun informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Contohnya itu seperti guru mengajar murid di kelas. Seseorang bersosialisasi di suatu komunitas. Nah, yang ketiga itu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok adalah pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, di mana mereka mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya itu seperti organisasi Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat, dan rapat suatu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang pelaku interaksi sosial. Nah sekarang kita masuk ke cara interaksi sosial.
Nah, berdasarkan caranya, interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi secara langsung, dan yang kedua interaksi tidak langsung. Nah, kalau interaksi secara langsung itu berarti pelakunya bertemu secara langsung atau tatap muka. Sedangkan interaksi tidak langsung itu interaksinya membutuhkan bantuan orang ketiga atau media. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang caranya interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke faktor terbentuknya interaksi sosial. Nah, faktor terbentuknya interaksi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat ada simpati, dan yang kelima ada empati. Nah, kalau imitasi adalah seseorang atau lebih yang dimana meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai orang lain. Nah, yang kedua, sugesti. Sugesti adalah seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu untuk melaksanakan sesuatu. Nah, terus yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Imitasi seseorang dengan keinginan yang serupa dengan orang lain. Nah, kemudian yang keempat ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada suatu hal sehingga menimbulkan aksi. Dan yang kelima ada empati. Empati adalah penunjukan sikap atau rasa kepada orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang faktor terbentuknya interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke bentuk interaksi sosial. Nah, adik-adik, bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asosiatif atau positif, dan yang kedua ada disosiatif yaitu negatif. Nah, kalau bentuk interaksi sosial yang prosesnya asosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Nah, adik-adik, proses asosiatif itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada asimilasi. Nah, kalau kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, kemudian akomodasi. Kalau akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Terus yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, kalau bentuk interaksi sosial yang berproses disosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Nah, untuk proses disosiatif itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kompetensi. Nah, kemudian ada proses disosiatif. Nah, proses disosiatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kompetisi,
di mana kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Terus yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan satu golongan tertentu. Terus yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan yang menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, kemudian ada dampak positif dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan memperkuat ikatan sosial. Dan yang kedua, memperluas jaringan sosial, di mana kita membangun hubungan dengan lebih banyak orang. Terus yang ketiga, meningkatkan pengembangan diri, di mana kita belajar dari interaksi dengan orang lain. Nah, tadi kan sudah ada dampak positif, sekarang yaitu ada pun dampak negatif dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu konflik dan ketegangan, di mana di sini biasanya ada perbedaan pendapat yang tidak bisa terselesaikan. Terus yang kedua ada diskriminasi, di mana perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu. Terus yang ketiga, pengaruh negatif, tindakan atau sikap yang merugikan individu atau kelompok. Nah, itulah tadi materi tentang interaksi sosial. Jadi, kesimpulannya, interaksi sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita dapat memahami jenis dan bentuk interaksi sosial. Ini akan membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik. Menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial. Oke adik-adik, sekian materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.